Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afinda Tias Fredika dengan NIM 7211419172 dari Rombel Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen bab 6 yang berjudul Sistem Manajemen Basis Data. Organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan. Masalah-masalah ini membutuhkan sedikit input dan output. Perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang besar dan seringkali memakai komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file-file data yang bergabung untuk membentuk record lalu membentuk file. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Banyak pengguna yang telah mengenal spreadsheet. Oleh karena itu, dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Flat files. File datar adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. File-file kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel terbagi satu file yang sama, yaitu kode dan nilai file kode. Menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Struktur basis data. Struktur basis data hierarkis. Sistem manajemen basis data yang pertama, Integrated Data Store, dikembangkan oleh GE pada tahun 1964. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Struktur basis data relasional. Relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit, dapat secara langsung berasal dari data. Contoh basis data relasional. Basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Konsep basis data. Integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Membuat database. Menentukan kebutuhan data. Ada dua pendekatan dasar yang dipergunakan untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan yang beroperasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Teknik-teknik pemodelan data ada dua, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Menggunakan basis data. Laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara formulir dan laporan adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Akurasi. Formulir akan menjalankan definisi file data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Konsistensi. Hal yang sangat penting ketika nilai-nilai file dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel yang lain. Penyaringan. Basis data dapat memiliki jumlah data sangat banyak. Pengguna mungkin menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Laporan. Data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Query. Suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih file data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu.
Bahasa query terstruktur. Kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis online telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Personel basis data, administrator basis data, ada 4 kegiatan, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Programmer basis data. Programmer basis data memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungan. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif keuntungan DBMS. Mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS, yaitu membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, dan memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.